mau nanya pergerakan 98 boleh, mau nanya kesaksian saya terhadap Kakak Ansi boleh. Nah, kenapa itu jadi penting? Karena begini. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Sekjen PDI Perjuangan, Tawat, saya bilang sama Pak Sekjen, gerakan 98 itu menang secara moral, tapi kalah secara politik. Secara moral kita menang. Kita sampai hari ini masih coba menjaga terus nilai-nilai itu dimanapun kita tempat berada. Dan saya bilang, dalam waktu dekat nanti, setelah 26 tahun, baru ada calon gubernur aktivis 98 baru dari NTT. Jadi saya bilang, setelah 26 tahun, dan kita lihat dari Sumatera Utara, kita lihat dari wilayah Jawa, Kalimantan, ternyata yang pertama kali saya bilang sama teman-teman 98 dari berbagai daerah, mau kayak apapun caranya harus kita menangkan. Kenapa? Itu mempertaruhkan seluruh nama generasi kita. Kakak Ansi. Kalau dia menang dan harus kita perjuangan menang, maka itu akan menjadi semangat yang menular buat generasi kami 98 di tempat-tempat yang lain. Karena kita ini generasi yang berbeda dibandingkan generasi aktivis sebelumnya. Jadi kalau kemudian setelah 26 tahun mungkin generasi sebelumnya sudah punya konglomerasi, sudah ada yang jadi pejabat tinggi di mana-mana dan sebagainya, kepala daerah. Generasi kami tidak. Bahkan sampai tahun 2007 kita masih berdebat tentang mau masuk partai politik, mau masuk kekuasaan atau tidak. Bayangkan, dari 98 sampai 2007. Kenapa? Karena kami dulunya memang tidak percaya pada kekuatan lain selain kekuatan rakyat. Tetapi ketika kemudian kita berdiskusi 3 hari 3 malam, kalau tidak salah waktu itu Mustar ya, di Hotel Grand Cepaka, itu datang sekitar 400 orang dari seluruh Indonesia, kita berdiskusi. Akhirnya kita nggak bisa, situasinya sudah tidak sama. Kalau kita tidak ada di sana, maka orang lain yang akan ada di sana. Jadi kita putuskan bahwa sejak 2007, maka teman-teman aktivis 98 harus berpencar. Kalau katanya itu gimana? Berpencar untuk menyusun, berkumpul untuk menggempur. Kira-kira seperti itulah. Nah, jadi sejak 2000 kita bertebaran di berbagai partai. Ada yang ada Nasdem, dan setiap pemilu catat satu persatu. Apa yang masuk sini, berapa yang masuk sini, dan sebagainya. Dan tahun ini saya membuat satu catatan lagi. Teman kita, Ansi Lema, jadi calon gubernur NTT. Jadi, karena dia calon gubernur 98 pertama, mau nggak mau, semua harus mendukung dia, teman-teman 98 yang lain. Yang jauh, kirim duit. Kenapa? Saya udah nanya jumlah rekeningnya. Saya sudah 3 kali nanya sama dia. Saya pikir waktu pertama dia bilang angka sekian, mungkin lupa, salah hitung. Pertemuan kedua bisa lebih besar. Ternyata 3 kali pertemuan angkanya. Nah, bagi yang tidak punya uang, kirim. Bagi yang punya saudara di NTT, yakinkan. Artinya semua kita punya gubernur. Kira-kira dia akan menjadi kebanggaan semua generasi. Nah, tadi ada pertanyaan tentang bagaimana 98. 98 itu situasinya buruk. Kita melawan kekuasaan yang sudah terlalu lama berkuasa. Apa
Apa yang kita tidak sukai saat itu? Negara ini tidak menjadi milik rakyat, tapi cuma menjadi milik sekelompok orang saja. Siapa kelompok orang itu? Ya itu aja. 71 pemilu, presidennya dia. Pemilu 5 tahun kemudian, presidennya dia. Pemilu ketiga, presidennya dia. Pemilu keempat, presidennya dia. Pemilu kelima, presidennya dia. Di samping kirinya, temennya dia. Di samping kanannya, orangnya dia. Menteri sana, orangnya dia. Terakhir, anaknya bakal menjadi menteri. Lalu kita melihat ada yang salah dalam proses regenerasi politik di bangsa kita ini. Ada yang nggak benar. Kita belum berbicara tentang kekuasaan ekonomi. Ada seorang pengusaha yang menjadi konglomerat. Namanya si X. Saya pelajari datanya. Kenapa dia bisa kaya? Pertama, dia menjadi kaya raya karena mendapatkan kewenangan untuk membeli jagung, gandum murah, bantuan Amerika Serikat untuk Indonesia. Gandum itu gratis datang dari Amerika ke Indonesia, lalu negara menjualnya dengan sangat murah ke orang ini selama sekian belas tahun dan dia menjadi konglomerat. Hebat nggak? Tidak hebat. Siapapun ketika dapat keistimewaan seperti itu pasti bisa jadi konglomerat. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Kalau teman-teman kita kasih tahu produknya apa sampai hari ini pasti lu bertanya. Kenapa? Lu pasti pelanggannya. Nah, itu salah satu peristiwa. Lalu monopoli ekonomi. Di Jakarta itu ada jalan tol keliling Jakarta, dari Cawang, Tanjung Priuk, segala macam. Jalan tol itu dikelola oleh perusahaan swasta. Jadi kalau orang bilang, emang jalan tol pernah dikelola oleh swasta dulu? Bang, pernah. Apa nama perusahaannya? CMNP. Apa itu CMNP? Citra Manggala Nusantara Persada. Pemiliknya, ya keluarga itu lagi. Itu loh. Oke. Demokrasi tidak berjalan karena pemilu 5 kali orangnya sama dan selalu calon tunggal. Oke. Ekonomi dikuasai sekelompok orang. Oke. Kekerasan bos. Dulu kita mau diskusi, udah berlima di tengah sawah, digerebek. Tapi kita padang-padangan berlima. Ini intelnya siapa? Harusnya satu dari kita nih intelnya di sini. Kenapa cuma 5 kok masih bocor juga? Kira-kira seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena hampir semua kementerian punya intelijennya sendiri. Betul yang saya sampaikan. Diperiksa saja. Oke. Lalu kekerasan. Pernah dengar Petrus? Pernah? Penembakan misteri. Bagaimana sejarah Petrus ini? Berbagai versi. Salah satu versi sejarah yang saya dapatkan begini. Dulu preman-preman Betato disuruh daftar ke kantor-kantor aparatur negara, penegakan hukum saat itu. Didaftar. Katanya nanti akan diberikan pekerjaan. Oke? Daftar gak mereka? Oh, daftar. Masukin nama, tulis alamat segala macam. Kemudian negara pemerintahan saat itu menggunakan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal yang tidak bisa dilakukan oleh negara. Oke? Setelah selesai tugas-tugas itu ditembak. Berapa total jumlahnya? Beberapa versi dalam beberapa literasi katakan sampai 6.000 orang. Tembak, masuk karung, buang karung. Tembak, masuk karung, buang di jalan. Tembak. Sudah kesekian ratus orang sudah nggak peduli lagi. Tinggal dilihat kaliber berapa. Oh, kalibernya sama, gak usah diusut. Kalibernya sama, gak usah diusut. Kalian percaya tidak bahwa itu pernah terjadi di Republik yang kita cintai? Pernah dengar nggak peristiwa itu? Disingkat namanya Petrus. Apa itu? Penembak misterius. 6.000 orang konon
ditembak, dibunuh, dibuang ke kali, ke sungai, ke laut dan sebagainya. Dan sampai sekarang pelakunya tidak pernah ditangkap. Pernah dengar cerita ini? Siapa yang pernah angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Generasi kolonial semua nih yang pernah dengar. Generasi milenialnya, Gen Z-nya pernah dengar cerita ini? Tidak pernah. Pernah dengar? Belum. Pernah dengar? Belum. Pernah dengar? Belum juga. Tepuk tangan untuk ketidaktahuan kita. Ya. Nah, setiap hari saat ini lu mendengar tentang banyak hal-hal baik. Tapi kalau kita cerita satu persatu, lu akan kaget. Ternyata bangsa ini pernah melewati sebuah situasi, sebuah zaman di mana nyawa gak ada artinya. Ada 167 perempuan diperkosa massal, oke, dalam satu hari. Dan selama 26 tahun tidak pernah ditangkap pelaku. Sebagai rakyat Indonesia, saya malu. Saya malu. Kenapa saya malu? Karena harusnya bisa ditangkap. Kalau itu terjadi mungkin di pelosok-pelosok, kita bisa berdebat panjang. Tapi peristiwa itu terjadi di ibu kota Republik Indonesia. Pernah dengar cerita ini? Pernah dengar tidak? Siapa yang pernah angkat tangan? Oke, kita jujur. Yang tidak pernah dengar angkat tangan. Ini problem kita. Saat kita menyanyikan Indonesia Raya, saat kita membacakan Pancasila, saat kita belajari undang-undang tentang hal-hal yang baik, memori kita harus ingat pernah terjadi. Lalu orang bilang, ngapain sih yang lu ingat-ingat yang kayak begitu? Ini harus kita ingat. Kenapa harus kita ingat? Agar tidak terulang lagi. Dan ternyata teman-teman di sini banyak tidak tahu peristiwa itu. Oke. Ada seorang perempuan baik, sumber nafkah keluarganya, kebanggaan keluarganya. Dia membiayai adiknya sekolah, dia kerja di pabrik, lalu dia protes upahnya, dia protes karena sebagai perempuan tidak ada cuti haid, dia protes, dan dia dibunuh. Pernah dengar? Namanya siapa? Marsi. Apa kesalahan dia? Karena dia minta cuti haid. Apa kesalahan dia? Karena dia minta upahnya dibayar dengan lebih baik. Salah minta itu? Salah? Kenapa harus dibunuh? Oke? Ada peristiwa lain? Ada. Seorang wartawan menulis berita tentang sebuah peristiwa dugaan kejahatan dari lingkaran keluarga sebelah sana, dan besoknya dia dibunuh. Pernah dengar namanya? Siapa? Udin Gardas. Apa yang dia buat? Menulis. Apa yang dia tulis? Tentang dugaan. Dia punya hak untuk tidak diadili karena ada kebebasan jurnalistik. Satu peristiwa banyak sekali. Pernah dengar peristiwa Tanjung Priuk 1984? Pernah? Banyak versi. Ada sedikit yang terkait dengan agama. Saya tidak mau masuk ke wilayah itu. Tapi saat itu rakyat berbeda pendapat dengan pemerintah. Karena beberapa peristiwa yang versinya sangat banyak.
Dan ketika mereka berbondong-bondong keluar ke jalan, semuanya ditembak mati di jalan. Pernah dengar peristiwa ini? Pernah dengar? Tidak. Yang tidak pernah angkat tangan jujur, pengen lihat saya. Nah, karena peristiwa ini, maka kemudian lahirlah pergerakan 98. Kita capek, presidennya dia lagi. Terus ngapain kita pemilu kalau presidennya pasti dia? Pemilu pertama dia, pemilu kedua dia, pemilu ketiga dia, pemilu keempat dia. Partai politiknya ada berapa saat itu? 2. Hanya PDI dan P3. Kan ada Golkar kan? Golkar bukan partai politik. Golkar itu golongan, tapi boleh berpolitik. Itu sistemnya saat itu. Bingung. Siapa mahasiswa angkat tangan, saya mau lihat. Ada yang mahasiswa hukum? Ada yang mahasiswa sosial politik? Rangkaian peristiwa ini. Pernah dengar kasus Gunung Ombong? Belum pernah dengar? Pernah dengar kasus Jenggawang? Belum pernah dengar? Pernah dengar kasus Cipandawa? Belum pernah? Lu pada baca gak sih? Terus kita mau cerita apa? Drakor? Oke, tapi gak apa-apa. Kalau kalian tidak tahu, saya salah. Kenapa? Karena harusnya kalian tahu. Kenapa kalian harus tahu? Kenapa setiap kekerasan, setiap kejahatan kita dan generasi kita harus tahu, bukan karena dendam, tapi agar yang buruk tidak terulang lagi. Kepala kita, ingatan kita menjadi pagar. Yang buruk pernah terjadi, tidak boleh terulang lagi. Mungkin kalian tidak tahu, ada ratusan orang, katanya 400 orang dimasuk dalam sebuah mall dan mallnya dibakar. Pernah dengar? Pernah? Dan hangus semuanya. Belum pernah dengar? Belum. Namanya peristiwa Paul Klender. Dan sampai sekarang yang bakar siapa? Gak ada yang tahu. Nah, apakah ini berbahaya? Berbahaya. Kenapa? Ketika sebuah kejahatan tidak terungkap, maka dia akan kembali berulang. Setuju tidak? Betul tidak? Betul. Wah, lu kok dendam banget sih sama masalah lu? Nah, kita gak dendam. Kenapa saya tidak? Saya bukan korbannya. Saya bukan korban yang ditembak dalam peristiwa Petrus. Saya bukan yang punya tanah di Gedung Ombong. Saya bukan bagian dari masyarakat Jenggawang. Saya bukan yang punya pohon di Cipandawa. Tapi saya cuma punya keinginan sangat sederhana. Jangan terulang. Saya mau memastikan anak saya hidup dalam situasi yang lebih baik dibandingkan zaman itu. Saya mau memastikan anak saya bebas membaca buku yang lebih banyak dibandingkan yang diperbolehkan saat itu. Saya mau anak saya berani berbicara tentang apa yang dia yakini baik dan benar tanpa harus dibayar dalam penjara. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena itu kita melawan. Bukan untuk. Pernah dengar kasus Amarah? April Makassar berdarah. 4 orang mahasiswa ditembak, meninggal karena apa? Mungkin karena subversif, bukan. Mungkin karena minta ganti presiden, bukan. Mungkin karena mau berebutan tambang minyak atau bukan. Mereka cuma nolak ongkos angkot tidak naik 50 rupiah. Apa yang mereka minta? Jangan naik. Bagaimana jawab negara menjawabnya? Tembak. Meninggal. Rangkaian peristiwa-peristiwa itu terjadi di republik yang kita cintai, dan saya berharap malam ini kita katakan jangan
pernah terulang lagi untuk alasan apapun. Untuk alasan apapun. Saya di pesawat tadi bercerita pada teman-teman, saya bilang, kalian dengar nggak? Pernah nggak kalian dengar namanya Bitor Suryadi? Aktivis Universitas Pancasila. Dia pernah dipenjara 6 tahun. Apa kesalahannya? Kesalahannya dia demonstrasi untuk menolak tarif listrik tidak naik Rp50. Pernah tahu bahwa peristiwa itu terjadi di Indonesia? Yang kalau kita mengingatnya saat ini memalukan. Tapi hari ini peluang untuk berulangnya peristiwa-peristiwa buruk itu terbuka sebesar-besarnya. Saya lihat kasus Vina, saya lihat kasus Sambo, saya lihat kasus anak muda yang 13 tahun di Sumatera Barat. Ada mengikuti berita? Tiba-tiba malam hari saya bangun, ya ampun, sepertinya kita sedang berjalan mundur. Dan saya mau ngomong ke teman-teman dari sini, kawan-kawan muda, tolong berjuang sekeras-kerasnya untuk mencegah kita tidak kembali ke masa lalu. Tolong. Saya sudah capek. Saya capek melihat kekerasan. Saya capek melihat intimidasi. Saya capek melihat keserakahan. Saya capek melihat orang merampok yang lain. Dan saya berpikir 26 tahun lagi Indonesia akan berjalan lebih baik. Saya marah ketika kemudian anak presiden saat itu diangkat menjadi menteri sosial. Tapi saya kaget ketika hal serupa terulang hari ini. Saya kaget dan bilang, teman-teman, ada yang salah perjuangan kita. Ada yang salah. Ada yang tidak selesai dari apa yang kita perjuangkan. Mungkin Mayor Adriansa yang ditembak di Palembang, mungkin 4 yang dibunuh di Trisakti, mungkin Moses Gatotkaca yang ditembak mati di Yogyakarta, masih kurang darahnya untuk memperbaiki ini. Mungkin butuh darah, butuh korban barunya, baru kita sebagai bangsa berubah menjadi lebih baik. Kenapa saya kaget? Dulu saya tolak anaknya menjadi menteri, sekarang saya cuma mau konsisten. Saya cuma mau konsisten. Saya dulu pernah menolak anaknya menjadi menteri 28 tahun yang lalu. Itu menjadi salah satu penyebab. Jangan, negara ini bukan milik satu orang. Jangan, negara ini bukan milik satu keluarga. Saya punya hak yang sama untuk menjadi apapun sesuai dengan cita-cita saya selama itu baik buat kita bersama. Betul? Tanpa melihat warna kulit saya, tanpa melihat bentuk rambut saya, tanpa melihat suku dan agama saya mau anak pedagang kaki lima itu bisa bermimpi seperti anak konglomerat itu. Dia tidak boleh kehilangan harapannya karena kemiskinan bapaknya. Betul? Dan karena itu 10 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu, saya berjuang mati-matian agar tukang kayu itu bisa menjadi pejabat di negara ini. Karena kalau dia bisa, saya berharap anak tukang kayu, saudaranya tukang kayu, tukang juga bisa menjadi sesuatu dari negara ini. Harapan saya 14 tahun yang lalu. Dan kemarin saya bicara sama Ustaz, kita salah. Dan kemarin saya tanya sama pendeta saya, jangan pernah berharap pada manusia. Salah lagi. Salah. Saya tidak perlu sebutkan namanya, kalian paham? Paham. Lu marah, lu kecewa, lu kalah, enggak. Adian sering kalah dalam hidup. Adian sering jatuh, Adian sering terluka, Adian sering sakit.
Luka ya kan? Sakit ya? Yang menyakitkan bukan itu. Roda maju bangsa ini berhenti dan dia berputar kembali ke masa lalu. Untuk sampai situasi hari ini, ribuan nyawa sudah melayang. Jangan kembalikan. Saya takut untuk maju selangkah 1000 lagi harus dikorbankan. Menuju selangkah lagi sekian ribu lagi harus berkorban. Ini karena ada tinggal. Ini bukan persoalan apa-apa. Persoalannya sangat sederhana. Hei, dulu kamu bukan siapa-siapa. Siapa memperjuangkan untuk menjadi contoh bahwa di Republik ini siapa yang bukan siapa-siapa berhak menjadi apa-apa. Tapi ketika kamu sudah menjadi apa-apa, kamu cegah hak orang lain menjadi apa-apa. Ketika kamu mendahulukan keluarga, salah. Bagi mereka salah. Bagi saya melanjutkan perjuangan yang belum selesai 26 tahun yang lalu. Saya ditampar oleh peristiwa sejarah Adian. Hutangmu masih banyak. Dan saya bilang sama Ansi, itu hutangmu juga. Oke? Kalau kau tidak bisa perbaiki Republik besar ini, mulai dari NTT. Kalau kau tidak bisa hentikan kekerasan di Aceh, kekerasan di Papua, kesewenang-wenangan di Pulau Jawa dan Kalimantan segala macam, mulai dari NTT. Kita perjuangkan dulu untuk menjadi contoh bahwa kita bisa. Nah, mungkin jangan kecewa 10-15 tahun ke depan. Kenapa perlu jadi begitu? Bisa terjadi? Bisa. Bagaimana supaya tidak terjadi? Kalau dia menang dan dia salah, demo tepat. Kalau dia menang dan kemudian dia mengkhianati rakyatnya, turunkan. Setuju? Setuju tidak? Datang ke mereka. Bukan kamu Ansi yang kami pilih. Sama seperti saya datang ke sebelah sana. Dan saya bilang, bukan kamu orang yang saya perjuangkan. Mau? Mungkin Adian bisa salah. Mungkin ada yang bisa salah memperjuangkan orang. Tapi kesalahan itu harus segera kita perbaiki. Bagaimana caranya agar kesalahan itu segera bisa diperbaiki? Ketika kesadaran rakyat sudah cukup untuk bergerak saat ketidakadilan datang pada mereka. Setuju? Setuju? Jadi kalau Ansi menjadi gubernur dan dia menyakiti rakyat, oke, nggak perlu tunggu lama, turunkan. Kesalahan saya terlalu lama dalam ketidaksadaran. Harusnya saya sudah tahu 5 tahun yang lalu. Harusnya saya sudah tahu ketika si ini di sini, si ini di sini. Saya begitu terpesona, begitu besar harapan, semoga dia bisa menjadi contoh, sehingga saya menutup mata saya, oh dia salah di sini, salah di sini. Jangan terus. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Kenapa jadi pada sedih? Harusnya marah, bukan sedih. Nah, oke teman-teman, semuanya, saya berharap banyak pada teman saya ini. Dulu saya masih ingat tahun 98 kita berdebat sama-sama, kita berdiskusi sama-sama, lalu terjadi penugasan DPR, dan satu hari setelah penugasan DPR 18 Mei, 19 Mei itu kampusnya Ansi berpisah dari kelompok kita karena mereka membuat organisasi sendiri namanya Front Nasional saat itu, dan kemudian 22 tahun kemudian saya ketemu dia di DPR dan saya bilang, bisa kita lanjutkan yang di jalanan dulu di sini.
sekian tahun kemudian dia ketemu saya, yang gua mau maju gubernur NTT aja gitu. Saya lihat-lihat mukanya. Coba Ansi duduk dulu sini. Gua tanya jujur sama lu. Uang lu berapa? Sekian. Lu bicara, coba ulang, lu bicara gubernur atau pemilihan kepala desa? Coba ulang lagi angkanya. Itu kepala desa. NTT itu ada 22 kabupaten kota, betul? Betul. Betul? Betul. Ansi. Nih diantara kita ya. Jangan kasih tahu yang lain. Setuju? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Jelaskan pada saya dengan angka segitu, gimana lu keliling 22 kabupaten kota? Kalau lu nekat jalan kaki, kelarnya 5 tahun. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Apalagi saya dapat cerita dari teman-teman, Bang, jangan samakan NTT sama Jakarta, aspal semua. Angkotnya 24 jam. Betul? Betul. NTT beda, Bang. Aspal enggak. Betul nggak? Oke. Ini di samping saya bagi mereka namanya Mustar Bonaventura. Saya akan bilang, Mustar cari data berapa kilometer jalan beraspal di NTT hari ini. Oke? Oke? Ini tanggal berapa? 9. Berapa? 9 Juli tahun 2024. Oke? Catat berapa panjang jalan beraspal di NTT tanggal 9 Juli 2024, dan kita catat lagi tanggal 9 Juli 2026 bertambah berapa kilometer ketika Ansi menang. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Nah, itulah yang harus teman-teman muda lakukan. Catat jumlah kemiskinan hari ini, catat jumlah pengangguran hari ini, catat jumlah SD, SMP, SMA hari ini, catat. 2 tahun kemudian kasih tahu, nambah, tetap, atau berkurang. Dulu teman-teman Kabupaten Malaka ada di sini, Kabupaten Malaka. Datang ke rumah saya, bawa foto tentang sekolah dasar yang katanya ditutup. Kenapa ditutup? Karena tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena dindingnya dari ranting-ranting pohon, atapnya dari rumput. Kalau saya salah dikoreksi. Saya telepon bupati. Kenapa ditutup? Kenapa tidak kita bangun? Bukankah harusnya untuk setiap anak yang punya keinginan bersekolah kita harus bersyukur? Betul? Betul tidak? Dan itu sudah ada belasan anak yang datang ke sekolah itu memang tanpa alasan. Memang orang tuanya miskin, tapi itu tidak memberikan dukungan moral buat saya, memberikan spirit sebagai sesama aktivis 98. Kita berikan aplaus buat Adian. Saya mau tanya, kalian bener kan pasti datang ke sini mau lihat Adian, mau dengar Adian ngomong kan? Betul tidak? Ngefans sama Adian? Ngefans atau ngefans banget? Kalau kalian ngefans banget sama Adian, saya ingin bilang Adian jadi seperti ini, dan kemudian kalian bisa ngefans sama Adian,
Karena Adian melewati proses yang panjang, tidak instan dan tidak karbitan. Adian melewati ini dengan jalan yang terjal, bertahan dengan militansi untuk memelihara idealismenya. 30 tahun lalu saya ketemu Adian, dan hari ini di DPR, dan malam hari ini Adian Yunus Yusak Napitupulu ya seperti ini aja orangnya. Tetapi Adian ini menjadi kiblatnya teman-teman angkatan 98. Adian ini menjadi inspirasi buat teman-teman 98. Kenapa? Karena konsistensinya untuk menjaga nilai. Adik-adik sekalian, apa yang beda pada era Orde Baru dan hari ini? Yang mahal pada era Orde Baru itu adalah kebebasan, freedom yang mahal. Hari ini kebebasan itu sangat murah. Dulu jadi mahasiswa, mau bersuara saja itu mahalnya minta ampun. Mau kritik para penyelenggara negara, taruhannya itu ditangkap, diinterogasi, bahkan bisa hilang secara permanen. Jadi kalau era Orde Baru itu yang mahal adalah kebebasan atau freedom, dan bicara demokrasi, salah satu pilar utamanya itu adalah freedom, maka pertanyaannya, kenapa Angkatan 98 ada? Angkatan 98 ada karena pada saat itu tidak ada kebebasan, tidak ada demokrasi. Kalau ada kebebasan dan ada demokrasi, gak ada itu generasi 98. Kenapa tidak ada kebebasan dan tidak ada demokrasi? Karena sistem politik dan pemerintahan kita dikelola sangat otoriter dan totaliter. Kekuasaan sepenuhnya hanya ada di satu tangan. Terjadi sentralisasi kekuasaan. Maka berbagai suara-suara kritis, suara-suara kebebasan masyarakat itu diberangus. Hari ini wartawan bisa tulis apa saja, investigasinya luar biasa. Orang bisa buat podcast, ngobrol, mempersoalkan seluruh hal. Zaman dulu hal ini tidak bisa dilakukan. Bersuara kritis sama dengan bermain-main dengan maut. Kenapa? Karena kekuasaan terpersonifikasi dalam satu tangan. Sentralisme kekuasaan melahirkan rezim totaliter dan rezim otoriter. Rakyat hidup dalam kondisi ketakutan, takut bersuara, takut berbeda, takut mengeluh, semuanya hidup dalam serba ketakutan. Kondisinya terjadi abuse of power, penyimpangan kekuasaan. Dan kalau abuse of power terjadi, maka korupsi, kolusi, dan nepotisme itu marak dilakukan di mana-mana. Jadi adik-adik harus mengerti, kenapa 98 itu ada? Karena ketiadaan demokrasi, ketiadaan kebebasan. Maka Angkatan 98 hadir adalah sebagai upaya untuk menghadirkan kebebasan dan menghadirkan demokrasi. Ini kalian harus paham betul. Kalau 98 era Orde Baru dulu yang mahal adalah kebebasan, yang sekarang ini kebebasan tuh gak ada artinya. Bahkan kemudian kebebasan itu cenderung menjadi, boleh dibilang, bablas. Karena era otoritarian berlaku pada saat itu, maka yang kemudian bisa memegang kekuasaan
itu hanya segelintir orang yang punya akses terhadap kekuasaan. Betul atau tidak? Betul ya? Maka tadi Adian bilang, jangan pernah bermimpi anak seorang nelayan, jangan pernah bermimpi anak seorang petani itu bisa mengalami atau menduduki posisi-posisi strategis dan penting di Republik ini. Karena apa? Karena semuanya serba bisa diatur. Bahkan pemilu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya pada era Orde Baru, pemilunya belum dilakukan, hasilnya sudah ketahuan. Belum dilakukan, hasilnya sudah ketahuan. Itu dahsyat itu. Lebih hebat dari paranormal. Itulah yang membuat teman-teman 98 ini melihat kita harus duduk bersama dan buat perubahan. Buat sebuah transformasi besar. Setelah diupayakan berbagai cara, lewat cara-cara formal, lewat cara-cara institusional, lewat cara-cara parlementer, semuanya ibarat membentur tembok. Betul ya, Yan? Maka kemudian perubahan itu hanya bisa dilakukan lewat turun ke jalan. Demokrasi jalanan. Turun, paksa, ajak rakyat, tumbangkan rezim totaliter Orde Baru. Padahal waktu itu kalian tahu Orde Baru itu bekerja dengan dua pola. Pola pertama itu pakai pola, kalau kalian tahu, yang namanya pola intimidatif. Intimidasi, represif dan koersif. Dia pakai instrumen negara yang punya senjata. Berhadapan dengan senjata, aktivis pro demokrasi, rakyat biasa pasti takut. Senjata mematikan demokrasi. Pada era Orde Baru dulu, saya cerita era Orde Baru. Pola pertama represif dan koersif. Pola yang kedua yang dia gunakan adalah pola yang dalam tanda petik lebih persuasif. Tetapi kesadaran kita itu dibius, disuntik. Kita ditindas, tetapi kita menikmati penindasan itu. Dan menganggap pemimpin besar itu sebagai sosok yang sungguh sangat baik. Kita tidak sadar, kita tengah diintimidasi, tengah dieksploitasi, ujungnya adalah pemiskinan, gap ekonomi, gap sosial. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Dan yang kaya hanya ada di segelintir orang. Adik-adik yang pernah belajar studi ekonomi pembangunan tahu teori yang namanya teori trickle down effect. Ibarat gelas kosong, konsep